kabar Sobat Damai? Kami hadir kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi menarik dan terkini seputar program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya Akasya Fiandri dalam BNPT Update. Berita pertama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran lakukan kunjungan ke kantor PT Perkebunan Nusantara III, sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kedua belah pihak dalam upaya pencegahan radikalisme intoleran. Salah satunya melalui konsep penanggulangan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan, yakni program Kawasan Khusus Terpadu Nusantara. Ini dia selengkapnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar lakukan kunjungan ke kantor PT Perkebunan Nusantara III, sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Turut mendampingi adalah Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Untung Budi Harto, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Majen TNI Hendri Paruman Lubis, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Brigjen Pol Edi Hartono, dan Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat, Bambang Surono, beserta staf. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kedua belah pihak dalam upaya pencegahan radikalisme intoleran. Salah satunya melalui konsep penanggulangan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan, yakni program Kawasan Khusus Terpadu Nusantara. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu ada kewajiban pembinaan lanjutan, terutama membantu dalam proses reintegrasi ex-narapidana ini agar mereka memiliki kemandirian secara ekonomi. Maka kami menyiapkan 5 konsep kawasan khusus terpadu Nusantara yang ini merupakan pesan dari Pak Presiden untuk memperbanyak lahan-lahan. Ketika saya dilantik pada 5 Mei 2020, beliau berpesan apa yang seperti dilakukan di Lamongan dan apa yang dilakukan di Medan itu untuk lebih ditingkatkan areanya. Jadi ditingkatkan, ditambah lagi, jangan hanya 2 itu kata beliau. Saya ingat betul beliau maksudnya tolong di provinsi lain dikembangkan. Nah kebetulan dalam BNPT ketika saya masuk sudah mendapatkan mandat untuk melanjalin kerjasama dengan 46 kementerian lembaga, Pak. Kementerian lembaga ini kita sudah ada yang MOU, ada yang belum. Tapi alhamdulillah dengan BUMN kita sudah MOU. Tinggal dengan jajaran di bawah kita selama ini perlahan satu persatu kita. 5 yang termasuk dalam kawasan khusus terpadu Nusantara adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini BNPT telah meresmikan 3 KKTN di area Jawa Timur. Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN 3, Muhammad Abdul Ghani, menyambut baik konsep tersebut dan antusias untuk ikut mendukung pengembangan program Kawasan Khusus Terpadu Nusantara. Sebelumnya PT Perkebunan Nusantara III juga telah menjalin kerjasama dengan BNPT dan meminjamkan lahan seluas 3 hektar di daerah Seimencirim, Sumatera Utara. Lahan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan oleh Pondok Pesantren Al-Hidayah yang dipimpin oleh Ustadz Hairul Ghazali. Selain tentang konsep kawasan khusus terpadu Nusantara, Kepala BNPT juga berkesempatan menjelaskan program Warung NKRI atau Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI, sebuah upaya memberikan wadah kepada masyarakat untuk dapat berdialog tentang wawasan kebangsaan. Berita selanjutnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme paparkan evaluasi kinerja BNPT dalam bidang kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Didampingi Sekretaris Utama Untung Budi Harto beserta jajaran, Kepala BNPT juga sampaikan dengan tegas sikap BNPT terkait isu kelompok Taliban, di mana BNPT tidak melihat keterkaitan Taliban dengan agama tertentu dan berharap masyarakat untuk tidak terprovokasi akan isu tersebut.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Untung Budi Harto beserta jajaran, hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 15 September 2021. Berlokasi di ruang rapat Komisi 3 DPR RI Jakarta Selatan, rapat dipimpin oleh Ahmad Sahroni selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dan dihadiri oleh anggota Komisi 3, baik secara langsung maupun virtual. Dalam kesempatan tersebut, Komjen Pol Boy Rafli Amar paparkan evaluasi kinerja BNPT dalam bidang kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Selain itu, dirinya juga sampaikan sikap BNPT dalam menanggapi isu internasional kelompok Taliban. BNPT berupaya untuk mencegah propaganda tersebut masuk di tengah masyarakat melalui program dan kegiatan yang dimiliki oleh BNPT. BNPT tidak melihat Taliban sebagai entitas terkait dengan agama tertentu. Kami hanya melihat merujuk bahwa dalam sejarah Taliban pernah tercatat menjadi organisasi yang terlarang sesuai dengan resolusi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Dewan Keamanan PBB pada nomor 1267 bersama dengan Al-Qaeda, ISIS dan Taliban. Jangan sampai kembalinya Taliban ke tampuk pemerintahan ini menjadikan sebagai role model bagi masyarakat. Yang kami maksud adalah aksi-aksi kekerasannya. Karena kekerasan itulah menjadi karakter daripada kejahatan terorisme. Apabila contoh-contoh kekerasan ini menjadi sebuah hal yang layak dipraktekkan oleh generasi muda Indonesia, maka bukan tidak menutup kemungkinan pada akhirnya mereka terjebak dengan kejahatan terorisme. Itulah upaya BNPT dalam rangka mengajak semua pihak untuk mewaspadai hal itu. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI sampaikan apresiasi atas ketegasan sikap dan upaya yang diambil oleh BNPT. Bahwa tidak ada kaitannya agama dengan terorisme atau radikalisme. Itu sebuah pemahaman yang menurut saya final dan bagus sekali. Cuma masalahnya memang kita perlu memaksimalkan edukasi ke masyarakat. Kalau toh bisa Pak ya, kita pengen yang lebih detail lagi ya, antara relasi ya Taliban dengan anasir-anasir terorisme yang di Indonesia saat ini gitu. Potensinya seperti apa dalam hitungan beberapa tahun ke depan dengan apa yang terjadi di Afghanistan. Saya terima kasih Pak Kepala BNPT ini yang paling cerdas sepanjang sejarah. Tidak hanya mengatakan Islam tidak identik dengan terorisme, tapi Kepala BNPT sudah bisa mencari sebab dan akar permasalahannya. Karena memang masalahnya Pancasilanya nggak ada lagi, Pak. Tolong disampaikan di ruang tertutup kepada kita. Kemudian juga bagaimana skema pendanaan, peta dasar, analisis pemetaan wilayah, dan blueprintnya. Hasil paparan rapat dengar pendapat ini menjadi catatan bersama dan selanjutnya ditindaklanjuti guna bersama menjaga keamanan dan kedamaian negara dari ancaman kejahatan terorisme. Selanjutnya, Direktorat Pembinaan Kemampuan pada Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT menggelar acara bertajuk Penguatan Kapasitas Personel TNI, Polri, dan instansi terkait dalam mendukung penanggulangan terorisme di wilayah Jawa Timur pada 15 hingga 16 September 2021. Dilaksanakan di kota Surabaya, acara merupakan upaya nyata BNPT untuk terus mendorong dan menguatkan kapasitas seluruh elemen bangsa agar siap dan mampu menanggulangi terorisme secara maksimal. Berikut informasinya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Direktorat Pembinaan Kemampuan, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, gelar kegiatan bertajuk Penguatan Kapasitas Personel TNI, Polri dan instansi terkait dalam rangka mendukung penanggulangan terorisme di wilayah Jawa Timur pada 15 hingga 16 September 2021.
Hadir dalam kegiatan ini, Direktur Pembinaan Kemampuan, Brigjen Pol Imam Margono, beserta pejabat lain di lingkup BNPT, perwakilan dari TNI, Polri, Kesbang Pol Kota dan Provinsi, serta Imigrasi. Tujuan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nyata BNPT untuk terus mendorong dan menguatkan kapasitas seluruh elemen bangsa agar siap dan mampu menanggulangi kejahatan terorisme secara maksimal. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman materi atau pemberian materi untuk menguatkan kapasitas aparat TNI Polri dan instansi terkait dalam melaksanakan penanggulangan terorisme di wilayahnya. Kegiatan ini diharapkan dapat membuat seluruh personel perwakilan TNI Polri dan instansi terkait di wilayah Jawa Timur memiliki satu frekuensi dan dukungan penuh, baik secara individu ataupun kelembagaan dalam menangkal serta menanggulangi paham radikal intoleran yang mengarah pada aksi terorisme. Hal yang paling mendasar yang perlu kita kembangkan bersama adalah bagaimana mengamplifikasi setiap kemampuan dari stakeholder tersebut agar bisa tergabung menjadi satu kesatuan sehingga ancaman terorisme ini dapat lebih cepat diatasi. Terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh BNPT sangat cukup bagus sekali, di mana bisa menyatukan kembali antar penegak hukum, kemudian antara TNI Polri terkait dengan penanganan radikalisme dan terorisme. Izin saran barangkali mungkin bisa dilaksanakan setiap 3 bulan sekali di wilayah Jawa Timur sehingga terdapat kesamaan persepsi terhadap penanganan radikalisme dan terorisme dan kesiapsiagaan aparat yang ada di Jawa Timur terkait dengan radikalisme dan terorisme yang akan terjadi di wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini adalah suatu kegiatan yang sebenarnya sangat bagus sekali karena di saat kita pada sekarang masuk pandemi juga ini bahwa pergerakan radikalisme dan perkembangan terorisme itu perlu juga diantisipasi karena radikalisme dan terorisme itu bukan hanya tugasnya BNPT maupun kepolisian, tapi tugas kita semuanya dari pemerintah daerah, TNI, kepolisian maupun dari elemen masyarakat. Sehingga dengan kegiatan ini kami harapkan supaya ada penguatan sinergitas, penguatan kerjasama, penguatan kolaborasi dalam rangka upaya pencegahan maupun penanganan dan pemberdayaan mantan-mantan terorisme maupun pencegahan radikalisme yang ada di daerah. Seperti diketahui, wilayah Jawa Timur secara historis sempat diwarnai sejumlah aksi terorisme. Salah satunya aksi teror bom bunuh diri di 3 lokasi gereja pada 2018 lalu yang melibatkan wanita dan anak-anak. Untuk itu, kejahatan terorisme harus segera diantisipasi dari hulu hingga hilir. Masih dalam rangkaian acara Direktorat Pembinaan Kemampuan BNPT di Kota Surabaya, Brigjen Pol Imam Margono selaku Direktur Pembinaan Kemampuan menghimbau para peserta acara untuk peka terhadap lingkungan sekitar guna menangkal paham radikal intoleran yang mengarah pada terorisme. Sekaligus menutup acara, dirinya juga tekankan pentingnya komunikasi dan sinergisitas antara TNI, Polri, dan instansi terkait dalam menanggulangi terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali adakan giat penguatan kapasitas personil TNI Polri serta instansi terkait dalam rangka mendukung penanggulangan terorisme di wilayah Jawa Timur pada Kamis 16 September 2021. Hadir dalam acara Direktur Pembinaan Kemampuan Brigjen Pol Imam Margono beserta jajaran, perwakilan personil TNI Polri, Imigrasi, Satgas Wil Jatim, Binda Jatim, serta mantan narapidana terorisme Yudi Zulfahri. Kegiatan ini berfokus pada pembahasan mengenai perkembangan radikal intoleran dan jaringan terorisme di wilayah Jatim. Dalam pidatonya, Imam Margono menghimbau seluruh peserta untuk peka terhadap kondisi lingkungan sekitar yang rentan terpapar paham radikal intoleran dan terorisme. Ia juga tekankan pentingnya komunikasi dan sinergisitas dalam rangka bekerja sama menanggulangi terorisme. Sinergitas itu harus kita bangun. Karena apa? Di Indonesia, di negara kita ini yang menjadi garda terdepannya TNI dan Polri dan ASN. Sehingga mereka kita bangun sinergitasnya. Mereka kita bangun kolaborasinya sehingga dia mempunyai perspektif ataupun pendapat yang sama tentang penanggulangan terorisme itu.
Diharapkan dengan dia mempunyai persamaan persepsi tersebut, di dalam dia melaksanakan kegiatan-kegiatan kesehariannya tersebut, dia bisa bersinergi, berkolaborasi dengan sesamanya, yaitu TNI, Polri, dan ASN. Itu yang kita harapkan di sana. Sementara itu, mantan narapidana terorisme Yudi Zulfahri sampaikan pentingnya peran pemerintah khususnya BNPT dalam meningkatkan pemberdayaan mantan narapidana terorisme untuk kembali ke masyarakat. Terkait dengan peran BNPT ya dalam menghapus stigma bagi mantan napi teroris, saya melihat sudah cukup baik, walaupun menurut saya masih harus ditingkatkan, terutama dalam hal pemberian bantuan wirausahanya gitu. Jadi kalau misalnya kita selama ini diberikan bantuan, tapi kendalanya itu banyak di antara kita dan saya juga terutama waktu itu tidak punya skill untuk berwirausaha gitu ya. Jadi bantuan-bantuan yang diberikan itu menurut saya harus dilengkapi dengan pelatihan wirausahanya. Untuk stigma, saya rasa BNPT sudah cukup membantu ya, terutama kepada aparat keamanan. BNPT memberikan pemahaman bahwa ini misalnya satu napiter ini saya waktu itu sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan BNPT, sehingga itu juga lama-kelamaan akan menimbulkan trust ya bagi masyarakat. Satu lagi, menurut saya BNPT harus membantu ya kawan-kawan ini untuk bisa tampil, menurut saya, untuk sharing pengalamannya kepada masyarakat, terutama kalangan pemuda. Dan yang saya rasakan, kegiatan seperti itu sangat cepat untuk menghilangkan stigma. Penyebaran paham radikal saat ini semakin masif dengan adanya media sosial. Untuk itu, BNPT terus berupaya menghimbau seluruh komponen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh konten-konten propaganda terorisme serta bijak dalam menggunakan media sosial. Guna turut mendukung pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 di tanah air, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali menginisiasi pelaksanaan vaksinasi bagi sederet mitra deradikalisasi dan warga di Samarinda, Kalimantan Timur. Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, sebelumnya BNPT juga telah mengadakan vaksinasi di sejumlah daerah seperti Sulawesi Tengah dan Jawa Timur. Guna turut mendukung pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 di tanah air, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali menginisiasi pelaksanaan vaksinasi bagi sederet mitra deradikalisasi, penyintas serta masyarakat sekitar di Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Laboratorium Kesehatan Kota Samarinda ini ditinjau langsung oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Untung Budi Harto, dan didampingi oleh para pejabat utama BNPT. Adanya kegiatan vaksinasi ini merupakan upaya BNPT untuk turut serta hadir memberikan akses kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi para mitra BNPT. Juga merupakan bentuk nyata dalam menangkal narasi negatif atau berita hoaks terkait vaksinasi yang beredar. Kita yang pertama memberikan akses pada mereka, karena mereka kadang-kadang kesulitan. Banyak mantan-mantan napi itu tidak diterima masyarakat dan sebagainya. Kita menjamin dan memberikan fasilitas agar mereka mendapatkan akses untuk mendapat vaksin. Yang kedua, kegiatan seperti ini juga dimaksudkan untuk mengcounter narasi-narasi negatif tentang vaksinasi, baik itu yang disampaikan lewat media sosial dan sebagainya, yang intinya menolak vaksinasi. Kita hari ini memberikan komitmen dan menunjukkan bahwa mitra BNPT pun melakukan vaksinasi bersama dengan masyarakat. Banyak hal-hal yang di luar sana yang menganggap beberapa kelompok, anggota dan sebagian masyarakat bahwa vaksinasi adalah kurang efektif dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan hukum daripada itu tidak diperbolehkan. Maka pada saat ini dengan ijtihad kami, insya Allah mudah-mudahan ijtihad kami serta kawan-kawan dari apa yang kami telaah dan kami pelajari dengan sebuah usul fikih ya Mbak ya, yaitu kita lebih mencegah mafsadat yang lebih besar untuk mengambil sebuah kemanfaatan yang lebih baik.
Hingga saat ini BNPT sendiri telah melakukan kegiatan vaksinasi di beberapa daerah lainnya seperti Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berita selanjutnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir dalam rapat koordinasi khusus tingkat menteri yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Rapat tersebut membahas terkait persiapan PON dan Peparnas 2021. Ini dia informasinya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri rapat koordinasi khusus tingkat menteri yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam beserta Kemendagri Republik Indonesia pada 17 September 2021. Rakorsus ini turut dihadiri pihak terkait lainnya, diantaranya Danpas Pampres, BIN, Kabinda Papua, Pangdam Cendrawasih, serta Polda Papua. Dalam paparannya, Kepala BNPT tekankan pentingnya pengamanan di area objek vital selama pelaksanaan PON Papua. Kepala BNPT juga berharap aparat keamanan bisa menjalin kerjasama serta bersinergi dengan tokoh masyarakat untuk membantu aparat dalam mendeteksi bahaya terorisme yang dapat mengancam kegiatan dari acara PON Papua 2021. Tak hanya itu, ancaman kontra narasi dari sosial media yang menimbulkan misinformasi juga harus dihindari. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.co.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Kasya Fiandri mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.